Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pratama dengan NIM 2250191185 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait tugas sebelum praktikum terpadu, yaitu pada bab 5 tentang pelayanan kefarmasian. Baik. Yang pertama yaitu adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMAP di sarana pelayanan kefarmasian. Presentasi ini menguraikan alur proses dan pentingnya dokumentasi atau formulir dalam manajemen logistik farmasi, yaitu alat kesehatan dan juga bahan medis habis pakai untuk menjamin pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, dan efisien. Lalu selanjutnya ada yang namanya alur pengelolaan logistik farmasi atau rantai nilai. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan BNAP adalah proses yang berkesinambungan krusial yang mana memastikan ketersediaan, mutu, dan keamanan produk di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di sana ada yang namanya alurnya itu pemilihan dan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, juga distribusi. Lalu selanjutnya ada yang namanya tahap pemilihan dan perencanaan kebutuhan. Apa itu? Nah, tahap ini merupakan fondasi yang menentukan efektivitas pengadaan, di mana pemilihan itu didasarkan pada kebutuhan klinis nyata, yaitu untuk kepatuhan terhadap standar terapi terbaru dan ketersediaan dalam formularium resmi sarana. Nah, di sini juga ada beberapa kriteria, yaitu pemilihan. Nah, kriteria pemilihan ini didasarkan pada formularium rumah sakit atau nasional standar terapi, data morbiditas, dan efektivitas biaya. Lalu juga ada yang namanya estimasi kebutuhan. Apa aja sih maksudnya? Yaitu meliputi metode konsumsi, epidemiologi, dan penyesuaian untuk stok pengaman buffer atau buffer stok. Lalu juga ada namanya formulir perencanaan, yaitu dokumen ini mencatat jenis, jumlah yang dibutuhkan, dan alokasi anggaran menjadi dasar surat permintaan pengadaan. Lalu selanjutnya ada yang namanya pengadaan dan penerimaan sediaan farmasi. Nah, pengadaan harus mematuhi regulasi yang berlaku dan menjamin produk yang diterima adalah produk legal dan juga berkualitas. Nah, metode pengadaan yaitu ada tender atau yang biasa disebut dengan pembelian langsung atau hibah, bergantung pada nilai dan urgensi dokumen surat pesanan atau kontrak. Nah, di sini juga ada yang namanya penerimaan barang. Petugas memeriksa kesesuaian fisik, jumlah, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa dengan surat pesanan atau surat yang biasa kita sebut dengan SP. Lalu juga ada validasi dokumen mutu. Wajib menampilkan COA atau sertifikat analisa obat dan MSDS Material Safety Data Sheet atau sertifikat of origin untuk alat kesehatan atau BMHP tertentu. Nah, ada juga yang namanya formulir penerimaan, berisi checklist pemeriksaan mutu dan kuantitas ditandatangani oleh penerima dan petugas pengadaan. Lalu selanjutnya ada yang namanya penyimpanan dan pengendalian mutu stok. Penyimpanan yang tepat sangat penting untuk mempertahankan stabilitas dan efikasi sediaan farmasi. Kepatuhan terhadap persyaratan suhu dan higienitas adalah mutlak, di mana penyimpanan khusus atau sediaan legal, lasa atau norum, atau narkotika atau psikotropika, dan produk rantai dingin harus berada pada rentang suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Harus disimpan terpisah dan terkunci. Lalu juga di sini ada yang namanya prinsip stok, yaitu menggunakan sistem FIFO. Apa itu? First in, first out, dan FIFO, first expired, first out, untuk meminimalkan kerugian akibat kadaluarsa. Lalu formulir monitoring, apa itu? Kartu stok atau buku defekta mencatat mutasi setiap item. Formulir pemeriksaan ED atau kondisi fisik wajib diisi bulanan. Nah, selanjutnya juga ada sistem pendistribusian di sarana kefarmasian.
Pendistribusian harus efisien, cepat, dan akuntabel, terutama untuk pasien rawat inap yang membutuhkan penanganan segera. Apa itu? Ada yang namanya unit dosis, yaitu untuk rawat inap. Nah, penyediaan obat per dosis individual untuk 24 jam. Tujuannya meningkatkan keamanan dan mengurangi kesalahan pemberian. Membutuhkan dokumentasi kartu dosis pasien. Lalu selanjutnya ada yang namanya resep perorangan, dan resep ini biasanya diberikan kepada pasien yang menjalani rawat jalan. Nah, pasien menerima obat setelah screening resep oleh apoteker. Lalu, formulir penggunaan mencatat detail obat yang keluar berdasarkan nomor resep. Lalu juga ada yang namanya akuntabilitas. Apa itu? Yaitu setiap perpindahan stok dicatat dalam rekam distribusi untuk memudahkan penelusuran atau traceabilitas dan audit internal. Nah, di sini juga ada penghapusan dan pemusnahan. Tujuannya untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, di sini maksudnya produk di rumah sakit atau di klinik ataupun di puskesmas, jika ada yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan, maka harus dikeluarkan dari sistem stok dan dimusnahkan sesuai regulasi limbah B3. Apa itu? Yaitu limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Nah, di sini ada alurnya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu nih produknya apa. Nah, penarikan dari rak penyimpanan setelah teridentifikasi kadaluarsa, rusak, atau ditarik recall oleh produsen. Nah, jadi ini karakternya itu yang bisa untuk dimusnahkan, yaitu adalah salah satunya obatnya sudah kadaluarsa atau rusak atau juga ditarik recall oleh produsen gitu. Lalu selanjutnya ada pengelompokan dan isolasi. Nah, produk isolasi di area khusus dipisahkan berdasarkan kategori obat, padat, atau cairan, dan sitostatika. Lalu selanjutnya juga ada yang namanya prosedur pemusnahan. Nah, kenapa sih harus ada prosedur pemusnahan? Supaya tidak disalahgunakan. Nah, pemusnahan harus dilakukan oleh tim khusus, disaksikan oleh pihak berwenang, dan menggunakan metode yang ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada formulir berita acara. Nah, apa itu formulir berita acara? Nah, formulir berita acara ini nanti akan diisi oleh para saksi-saksi yang menyaksikan acara pemusnahan bahan tersebut. Lalu selanjutnya ada yang namanya standar prosedur operasional atau SPO sebagai panduan mutu. Nah, SPO adalah dokumen kunci yang memastikan konsistensi dan kepatuhan dalam setiap langkah pengelolaan. Nah, SPO tata kelola sediaan, yaitu mencakup alur mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, termasuk persyaratan COA atau MSDS, penyimpanan suhu, narkotika, hingga penghapusan. Nah, selanjutnya juga itu ada yang namanya SPO pelayanan farmasi klinis. Apa itu? Nah, ini tugasnya adalah mengatur screening resep, prosedur dispensing, komunikasi informasi obat atau KIE, dan juga pemantauan terapi obat atau yang biasa kita sebut dengan PTO. Lalu selanjutnya ada yang namanya SPO administrasi dan dokumentasi, yaitu tujuannya untuk mengatur pengelolaan data resep, pencatatan di buku bantu, misalnya buku narkotika atau psikotropika, dan pembuatan pasien medication record atau PMR. Baik, selanjutnya, nah di sini juga ada yang namanya formulir dan dokumentasi penting bukti akuntabilitas. Nah, di sini ada yang namanya formulir perencanaan, ada yang namanya formulir penerimaan dan mutu, formulir distribusi dan stok, ada juga formulir pemusnahan. Nah, apa sih yang namanya formulir perencanaan? Nah, maksud dari dokumen ini adalah untuk mengikat kebutuhan dan anggaran yang biasanya bersifat tahunan atau semesteran. Lalu selanjutnya ada yang namanya formulir penerimaan dan mutu. Apa itu?
yaitu untuk memverifikasi barang yang datang sesuai atau tidak dengan yang dipesan, eee, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya ada yang namanya formulir distribusi dan stok, di mana digunakan untuk mengontrol mutasi barang masuk atau keluar dan memonitor stok minimum serta tanggal kadaluarsa. Formulir pemusnahan. Nah, ada juga berita acara resmi yang diperlukan untuk pertanggungjawaban bila mana nanti diperlukan. Karena ini harus legal untuk produk yang dihancurkan. Baik, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi peningkatan mutu. Nah, kunci suksesnya adalah integrasi proses dan dokumentasi akurat. Nah, pengelolaan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, memastikan setiap tahapan saling mendukung. Penerapan SPO yang ketat dan penggunaan formulir standar adalah jaminan mutu dan keamanan produk. Lakukan monitoring dan evaluasi rutin, misalnya mengadakan audit stok. Tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi penyimpangan sejak dini. Lalu selanjutnya juga ada pengelolaan logistik farmasi dan BMHP yang baik, mencerminkan komitmen sarana pelayanan terhadap keselamatan pasien. Nah, selanjutnya adalah tentang penulisan resep obat yang benar. Resep obat yang legal dan lengkap terdiri dari 5 komponen utama yang harus dipatuhi untuk menjamin keamanan dan kejelasan terapi. Apa itu? Ada inskripsio, yang kedua ada preskripsio, yang ketiga ada signatura, yang keempat ada subskripsio, dan yang kelima ada pro. Nah, kita kembali yang pertama, yaitu inskripsio. Apa itu inskripsio? Identitas lengkap dokter yang meliputi apa saja? Nama, alamat, atau SIP atau surat izin praktek, dan juga tanggal penulisan resep. Yang kedua tadi ada preskripsio. Apa itu? Nah, ini adalah bagian inti yang mencantumkan baik nama obat, bentuk sediaan, kekuatan dosis. Misalnya 500 gram dan total jumlah obat. Dan juga ada signatura. Apa itu? Instruksi terperinci mengenai cara penggunaan obat termasuk frekuensi waktu dan juga rute pemberian. Contohnya 3 kali sehari tablet sesudah makan. Nah, lalu selanjutnya ada subskripsio. Apa itu? Tanda tangan atau para dokter yang mengesahkan resep tersebut. Ada juga pro. Nah, pro ini identitas pasien, nama, umur, dan berat badan. Terutamanya penting untuk dosis pediatri. Baik, lalu selanjutnya aturan kritis dalam penulisan resep yang aman. Kejelasan dan keterbacaan. Gunakan tulisan ya tangan yang sangat jelas dan mudah dibaca. Hindari singkatan yang bersifat ambigu atau tidak standar yang dapat membingungkan apoteker. Lalu selanjutnya juga ada yang namanya prioritaskan nama generik. Kenapa? Nama dari merek dagang hanya digunakan jika terdapat indikasi medis spesifik atau alasan ketersediaan yang mendesak. Nah, di sini juga ada yang namanya ketepatan dosis, yaitu dosis harus dinyatakan secara presisi. Hindari penggunaan angka desimal yang berpotensi keliru, misalnya 500 mg bukan 0,5 mg. Yaitu selanjutnya ada satuan bakuan cairan. Nah, untuk obat cair gunakan satuan volume baku internasional, mililiter atau mili, bukan sentimeter kubik. Lalu selanjutnya ada juga tentang instruksi pasien yang jelas. Nah, tulis instruksi penggunaan dalam bahasa yang lugas dan dipahami oleh pasien. Sertakan keterangan waktu pemberian yang spesifik. Misalnya obat itu dikonsumsi sudah makan. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada format contoh resep yang baku. Selanjutnya juga ada manfaat dan keutamaan resep-resep yang benar. Nah, untuk keamanan pasien, memastikan bahwa pasien menerima obat yang tepat dengan dosis yang benar dan juga
meminimalkan risiko kesalahan obat atau medication error. Nah, selanjutnya, efektivitas terapi. Dosis yang tepat dan instruksi penggunaan yang jelas menjamin hasil pengobatan yang optimal. Standar profesional menunjukkan kompetensi dan profesionalisme tenaga medis serta mematuhi etika dan juga regulasi kesehatan yang berlaku. Nah, penulisan resep yang akurat adalah keterampilan wajib yang menjadi fondasi dalam pelayanan kesehatan yang bermutu. Nah, berikut adalah cara melakukan pengajian resep obat dan formulir terkait. Nah, berikut untuk pengkajian resep obat itu ada 3 aspek yang krusial yang tidak boleh dilewatkan. Apa itu? Administratif, yaitu untuk memastikan kelengkapan, identitas, dan legalitas resep. Lanjut yang kedua itu ada namanya aspek farmaseutis. Apa itu? Untuk meninjau kesesuaian sediaan, dosis, dan aturan pakai obat. Nah, yang terakhir ada yang namanya aspek klinis. Apa itu? Nah, aspek klinis itu untuk memverifikasi keamanan dan efektivitas terapi bagi pasien. Nah, berikut fokus pada kelengkapan administratif dan farmaseutis. Administratif, kelengkapan data resep termasuk tanggal, nama, dan paragraf dokter, nomor izin praktikum, dan identitas pasien, nama, umur, ataupun berat badan. Nah, ini juga ada yang namanya farmaseutis. Apa itu? Informasi obat yang jelas, nama obat, bentuk sediaan, kekuatan, jumlah, dan aturan pakan yang terperinci. Studi menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap standar kelengkapan di apotek Mirangen tahun 2023. Hanya 12,15% resep yang lengkap secara administrasi. Menyoroti pentingnya formulir cek kelengkapan, kelalaian dalam aspek ini dapat menyebabkan ambiguitas, kesalahan dosis, dan masalah legalitas. Lalu selanjutnya ada yang namanya pengkajian klinis, yaitu jaminan keamanan terapi. Peran formulir pengkajian resep, formulir pengkajian bukan hanya sekedar dokumentasi, tetapi alat bantu sistematis yang memverifikasi setiap langkah pengkajian. Nah, berikut ada yang namanya checklist verifikasi. Apa itu? Nah, ini untuk memastikan semua aspek administratif, farmaseutis, dan klinis telah diperiksa dan disetujui. Lalu ada dokumentasi mencatat hasil screening masalah terkait obat atau DRP dan intervensi yang dilakukan oleh apoteker. Nah, formulir harus mencakup data pasien, detail dokter, informasi obat yang diresepkan, dan catatan hasil intervensi plus. Nah, fokus pengkajian klinis. Kesesuaian indikasi penyakit dan kondisi pasien, dosis dan nama pemberian obat yang optimal, potensi interaksi obat yang berbahaya, atau adanya alergi, kontraindikasi, atau efek samping yang tidak diinginkan. Nah, kesimpulannya adalah sistematisasi untuk keselamatan pasien, wajib legal dan etis, alat bantu sistematis, dan pencegahan risiko. Kenapa wajib legal dan etis? Pengkajian harus dilakukan oleh apoteker untuk menjamin legalitas keamanan terapi sesuai Permenkes. Nah, jadi tujuannya ada pengkajian resep, kenapa dilakukan oleh apoteker? Nah, tujuan itu untuk menjamin pasien, baik dari segi legalitas dan keamanan terapi. Nah, alat bantunya sistematis, gunakan formulir pengkajian resep yang standarisasi sebagai alat bantu dan bukti dokumentasi yang sah. Nah, lalu saja pencegahan risiko. Pastikan kelengkapan semua data administratif farmaseutis klinis untuk meminimalkan risiko kesalahan obat dan meningkatkan mutu pelayanan. Tantangan kunci kefarmasian mengatasi masalah terkait obat, baik itu obat palsu, kadaluarsa, dan tidak terstandar. Nah, di sini perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan adalah prioritas utama. Sayangnya, peredaran obat palsu, kadaluarsa, atau yang tidak memenuhi standar kualitas BPOM masih menjadi ancaman serius dalam rantai pasok farmasi.
Dampak fatalnya, obat yang tidak autentik dapat menyebabkan kegagalan terapi, memicu reaksi keracunan parah, hingga risiko kematian bagi pasien. Nah, apa itu akar masalahnya? Lemahnya pengawasan distribusi, maraknya penjualan obat secara daring tanpa izin, dan kurangnya kesadaran publik menjadi celah utama. Nah, berikut adalah solusi untuk menjamin keamanan obat. Penguatan regulasi. Nah, jadi penguatan sistem pengawasan distribusi obat oleh Badan POM atau BPOM untuk menutup celah peredaran ilegal. Nah, digitalisasi rantai pasok, penerapan sistem track and trace berbasis digital untuk memantau otentisitas dan pergerakan obat di seluruh rantai pasok. Lalu selanjutnya ada yang namanya edukasi konsumen. Nah, mendorong masyarakat untuk selalu membeli obat hanya dari apotek atau fasilitas kesehatan resmi yang terverifikasi. Nah, ancaman penyalahgunaan dan ketergantungan obat, isu penggunaan obat keras tanpa pengawasan medis seperti tramadol, benzodiazepin, dan dextromethorphan merupakan risiko kesehatan publik yang signifikan terutama di kalangan remaja. Lalu selanjutnya, nah ini dia yaitu strategi mengatasi penyalahgunaan obat. Yang pertama ada yang namanya resep elektronik atau e-prescription. Benarkan sistem resep digital untuk membatasi akses obat keras dan meningkatkan transparansi penjualan. Edukasi bahaya adiksi, kampanye masif untuk mendidik remaja dan masyarakat umum tentang dampak adiktif dan bahaya overdosis. Nah, penegakan hukum, sanksi tegas bagi apoteker, distributor, atau penjual ilegal yang melanggar peraturan distribusi obat keras. Nah, dampaknya mencatup gagal pengobatan risiko resistensi obat, terutama antibiotik, dan peningkatan biaya perawatan jangka panjang. Kurangnya kepatuhan pasien atau adherence. Nah, tingkat ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat sesuai instruksi dokter merupakan faktor utama kegagalan terapi dan pemborosan sumber daya kesehatan. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kepatuhan pasien dan memerangi resisten, yaitu konseling apoteker. Nah, apoteker harus berperan proaktif dalam memberikan konseling detailing tentang dosis, jadwal, dan durasi pengobatan. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya label obat informatif. Penyediaan label obat yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami mengatasi masalah rendahnya literasi kesehatan. Lalu selanjutnya ada yang namanya edukasi terapi. Membangun pemahaman pasien mengenai pentingnya menuntaskan seluruh regimen terapi. Nah, berikut juga ada ancaman global. Resistensi antibiotik atau AMR, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, seperti pembelian tanpa resep atau penghentian dosis secara dini, mempercepat munculnya bakteri superbug yang kebal terhadap pengobatan. Nah, ini yang dimaksud dengan optimalisasi distribusi dan rantai pasok farmasi. Nah, di sini ada yang namanya digitalisasi logistik, implementasi sistem pharmaceutical supply chain management untuk meningkatkan efisiensi dan visibilitas stok. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya monitoring suhu, pengawasan ketat terhadap suhu dan kelembapan penyimpanan atau cold chain selama proses pengiriman untuk menjaga kualitas. Lalu selanjutnya ada kemitraan regional, kerjasama antara pemerintah pusat dengan distributor lokal di daerah terpencil untuk menjamin ketersediaan obat. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya swamedikasi dan tata laksananya. Oke, apa itu swamedikasi? Upaya pengobatan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat untuk mengatasi penyakit ringan tanpa resep dokter. Ini adalah langkah awal dalam perawatan kesehatan mandiri. Itu tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan kesehatan diri,
mengobati gejala penyakit ringan, dan mengelola pengobatan rutin penyakit kronis di bawah pengawasan apoteker. Nah, ada juga penyakit ringan yang umum, meliputi demam, batuk pilek, nyeri ringan, sakit emah, diare, dan masalah kulit yang tidak memerlukan intervensi medis segera. Ruang lingkup dan obat yang digunakan. Kategori obat suami depresi. Obat bebas, sangat aman, dan tersedia luas tanda lingkaran hijau. Nah, lalu ada obat bebas terbatas, agak aman, serta disertai peringatan khusus tanda lingkaran biru. Nah, berikut juga ada yang namanya OA, atau obat wajib apoteker. Obat wajib apotek dapat diserahkan apoteker tanpa resep untuk jumlah tertentu. Obat tradisional yaitu bahan alami yang diyakini berkhasiat. Langkah awal yang ideal, suatu medikasi yang rasional dapat menjadi langkah awal yang efektif sebelum memutuskan konsultasi ke dokter. Nah, langkah awal yang ideal yaitu medikasi rasional dapat menjadi langkah awal yang efektif sebelum memutuskan konsultasi ke dokter, membantu mengurangi beban fasilitas kesehatan primer. Nah, berikut tata laksana suatu medikasi yang rasional. Suatu medikasi yang berhasil memerlukan pendekatan yang struktur dan informasi yang akurat. Apoteker memainkan peran kunci dalam proses ini. Yang pertama, yaitu kenali gejalanya, pilih obat yang tepat, aturan pakainya, dan juga pantau respon. Nah, kenapa harus memastikan kenali gejala? Supaya kita bisa memastikan Anda memahami gejala yang dirasakan dan menginstruksikan kondisi serius. Nah, pemilihan obat yang tepat juga sesuai indikasi, dosis yang dianjurkan, dan tidak berinteraksi dengan obat lain. Aturan pakainya untuk petunjuk dosis dengan cara pakai cermat, perhatikan durasi pengobatan, yaitu pantau respon, monitoring efektivitas obat, dan amati munculnya efek samping yang tidak diinginkan. Nah, peran apoteker adalah menyediakan konsultasi profesional, membantu menentukan diagnosis banding, dan memastikan pasien mengikuti standar operasional prosedur atau SOP, sebuah medikasi yang aman. Kesimpulannya, manfaat utama suatu medikasi rasional menawarkan solusi cepat, efisien, hemat biaya, dan meningkatkan kemandirian kesehatan. Yang kedua, risiko dan peringatan. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan salah diagnosis, interaksi obat berbahaya, atau pemborosan biaya. Nah, seperti itu. Tata laksana penyakit degeneratif, panduan klinik, dan penulisan formulir. Presentasi ini menjadikan tinjauan komprehensif mengenai pendekatan klinis, parameter diagnosis, manajemen terapi, dan pedoman penting dalam pengisian formulir medis. Apa itu penyakit degeneratif? Kondisi kerusakan progresif melibatkan kerusakan bertahap pada jaringan atau organ seperti tulang belakang, sendi, dan saraf yang mengurangi fungsi normal tubuh. Contoh klinis umum termasuk degeneratif disease, osteoartritis, pengapuran sendi, dan degenerasi saraf perifer. Prevalensi dan usia. Risiko meningkatkan signifikan sering bertambah usia. Kondisi ini sangat umum terjadi pada individu, terutama pada usia 40 tahun. Parameter klinik penting dalam diagnosis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik, yaitu ada gejala utama, pemeriksaan fisik, MRI, dan juga rongsen. Nah, kalau untuk rongsen biasanya digunakan untuk menilai stabilitas tulang, adanya osteofit tulang baru, dan penyempitan tulang sendi. Nah, untuk MRI, standar emas untuk melihat kerusakan diskus intervertebralis, degenerasi, dan tingkat kompresi saraf. Nah, selanjutnya ada tata laksana konservatif penyakit degeneratif, yaitu edukasi dan latihan fisik, farmakoterapi, dan juga modifikasi gaya hidup. Nah, tata laksana bedahnya, indikasi dan prosedur, ada indikasi bedah, prosedur dekompresi, fusi tulang belakang. Efek samping dan komplikasi yang perlu diwaspadai ada obat analgesik, monitoring jangka panjang, komplikasi bedah. Studi kasus perjalanan pasien dengan degenerative disc disease, yaitu riwayat pasien, ada intervensi dan hasil.
Nah, cara mengisi formulir terkait tata laksana. Ada yang namanya formulir anamnesis, formulir pemeriksaan fisik, dan juga ada formulir rencana terapi. Nanti praktisnya dan untuk mengisi formulir ada akreditasi medis, akurasi data, dokumentasi legal, arsip, dan audit. Simpulannya, penyakit degeneratif merupakan pendataan multidisiplin yang terintegrasi mulai dari diagnosis akurat hingga pemantauan pasca terapi yang ketat, manajemen optimal, kualitas dokumentasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.